Kalau lu gimana Fit? Apakah memang harus banget nih Gen Z punya pendapatan lebih dari satu tempat? Kalau gue ngelihatnya selama lo kerjaan lo di kantor utama itu nggak terganggu, ya terserah lo gitu loh. Karena kan sebenarnya mimpi orang beda-beda ya. Gue kan nggak tahu nih orang mau jadi apa. Jadi ya yang penting jangan pernah gigit tangan yang ngasih lo makan. Kalau gue prinsipnya gitu. Oke, jadi jangan gara-gara misalkan lu adalah seorang dokter gitu, terus karena lu tiktokan pasien lu diemin gitu ibaratnya. Itu nggak boleh. Iya. Jadi atau kalau lebih general lagi, kalau lu kerja di kantor, ya kerjaan kantor lu kelarin. Jangan sampai ganggu kebutuhan dari kantor lu itu gitu kan. Performance lo sama prioritas jangan keganggu. Iya. Gitu. Karena lu masih makan dari situ gitu kan. Menurut lu penting nggak untuk naiknya pendapatan tuh lu investasi gitu, selain lu punya side job misalkan? Menurut lu Fit? Ya menurut gue penting banget. Jadi investasi tuh anggap aja lo lagi ciptain cloningan diri lo. Cloningan diri lo. Jadi lo bekerja, masa duit lo tidur. Jadi lo kerja, duit lo harus ikut kerja juga. Jadi duit lo ini harus jadi second source of income. Jadi sumber income yang kedua. Karena kalau lo kerja sendiri, lo kerja sekeras apapun lo cuma punya paling berapa kerja sehari? 8 jam. Kalau lo gila banget 12-14 jam. Tapi duit lo 24 jam muter. Menarik sih. Ini membuat apa ya? Membuat konsep melihat uang tuh jadi emang gak cuma alat tukar atau tadi lu bilang voucher. Iya. Berarti memang uang tuh harus lu lihat sebagai sebuah alat. Bukan harta, tapi alat ya. Alat biar uang itu kerja sendiri, nge-cloning diri dia sendiri juga. Karena sebenarnya gitu kan. financial freedom itu kan kalau kita mau ngomong seriusnya ya, itu kan kondisi dimana ketika hasil dari uang lo nih, hasil dari investasi lo, udah nge-cover seluruh biaya dan gaya hidup lo. Itu baru namanya financial freedom. Itu the real financial freedom. Jadi kayak misalkan lo punya di obligasi banyak banget nih, sekian puluh miliar. Lo setiap tahun dapat 5 miliar gratis dari obligasi. Lu hidup dari sana, lu financial freedom. Benar. Konsepnya kayak gitu sebenarnya. Nanti ya kalau misalkan emang lu masih tetap mau kerja untuk diri lu sendiri gitu kan. Baru untuk uangnya. Itu baru ngomongin passion. Iya benar. Jangan gak berduit, gue pengen kerjaan passion gue. Nah kalau milenial gitu tuh belum punya duit kayak passion gue apa ya? Ya nanti dulu. Lu ada modal apa gitu ya? Bener. Kalau di Gen Z, menurut lu gimana? Apakah memang ya kalau Gen Z zaman sekarang balik lagi, kalau misalkan lu mengutamakan happy gitu ya, ya gue mending beli HP baru tiap tahun atau tiap 2 tahun gitu ya, atau gue mending ke coffee shop. Tapi ujung-ujungnya nggak nabung kan? Ujung-ujungnya duitnya habis lagi gitu. Perlu nggak menurut tuh Gen Z tuh invest? Atau mungkin lu juga lu sendiri ada keinginan untuk invest gitu? Gue ingin banget sebenarnya. Mungkin karena gue belum tahu step-stepnya. Atau memang mungkin tahap gue belum sampai situ. Kayaknya kan gue mungkin perlu kalau ya udah agak freedom dikit, udah agak longgar tapi penghasilan sama, barulah kita bisa mikir strategi lain apa gitu kan. Nah kalau kayak tadi ganti-ganti gadget, menurut gue kayak selama itu lu butuh ya, kalau misalkan lu emang TikToker Gen Z nih, ya lu pindah dari 15 ke 16 Pro Max ya wajar. Itu akan membantu produksi lu, bantu lu ngedit bla bla bla. Tapi kalau lu cuman ganti perkara RAM-nya lebih gede bla bla bla, itu mah kayak sayang-sayang gitu ya ibaratnya ya kan. Ya berarti balik lagi ke lu sebenarnya butuh apa enggak gitu ya. Kayak lu ganti mobil setahun sekali, kalau emang konten lu kayak Fitra Eri ya bagus, lakuin terus kayak gitu. Emang perlu gitu kan. Bener. Tapi kalau konten lu relationship tapi yang ganti-ganti mobil kan salah kan. Kalau ganti-ganti pacar? Bener, karena relationship konten lu. Iya, jadi kayak kali ini cewek pelit, besok cewek apa, itu baru betul. Bener sih, bener. Zaza, itu HP lu getar. Kenapa tuh? Oh iya, ini gue ada notification dari ini Octomobile yang mengingatkan untuk jadwal investasi gitu. Oh, berarti tipis-tipis udah mulai juga loh. Tipis-tipis udah mulai belajar lah ya kan. Walaupun kayak tadi dulu bilang ya masih banyak gak taunya juga. Masih banyak gak taunya dan masih banyak bertanya-tanya juga ya kan. Tapi gue setuju sama itu, karena balik lagi yang tadi Fit, kalau misalkan lu nggak tahu, tapi lu mau nggak tahu sampai kapan gitu. Yang penting mulai aja dulu kan. Mulai aja dulu. Yang penting lu pelajarin dulu, sambil ya kan lu bisa invest di reksadana gitu-gitu kan. Ya sambil duit lo muter, lo juga sambil belajar lagi gitu. Iya. Mungkin susahnya investasi kayak, karena kayak gue ketemu banyak orang gitu ya, orang berduit yang sarannya tuh lain-lain gitu. Kayak gue ketemu si A nih kayak mending lu bla 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 bla. Banyak perspektif jadi bingung gitu. Iya, kayak kesinilah ketemu Bang Adri kayak lu mendingan duitnya dipakai buat ini gitu kan. Dan gue kadang suka
gampang goyang Fit gitu. Ini gue ngobrol ini nih, gue iya ya gue belajar reksadana. Tapi tahu-tahu gue malam pergi ketemu yang lain kayak, enggak lu beli aset aja. Iya sih beli aset aja gitu, gampang banget tergoyahkan gue kalau soal investasi gini. Menurut lu gimana tuh solusi Fit? Solusinya sebenarnya coba semua aja bro. Apa emang reksadana ini udah lumayan fix yang paling pas lah buat orang kayak kita gitu. Nah kalau lu masih gak tahu nih, mending duitnya lu split 50-50. 50 tahun nih aman, duit lu gak bakal hilang. 50 tahun ya lu go ahead lu cobain apa yang lu mau. Nekat-nekat aja ya. Karena lu gak akan pernah tahu sebelum lu coba. Kan orang ntar ngomong, lu harus bisnis restoran, lu harus bisnis ini. Tapi kan kalau lu coba semua gagal semua juga duit lu hilang. Jadi paling aman adalah ya 50% lu taruh di aman, 50% ya lu coba lah. Gitu, biar lu gak penasaran. Benar. Tadi saran lu juga Fit, kalau misalkan Gen Z itu di zaman sekarang, benar lu harus lu harus memperhatikan juga pekerjaan lu di kantor atau pekerjaan lu yang emang field lu lah. Tapi ada side jobnya juga. Nah itu kadang-kadang bikin Gen Z atau mungkin gue ada kebingungan misalkan apakah itu membuat gue jadi orang yang generalis gitu. Karena jadi gak fokus. Ada fokus yang kebagi antara kantor walaupun terpenuhi gitu ya. Sama fokus gue harus invest gitu. Nah menurut lu itu hal yang baik gak untuk jadi generalis? Atau mungkin ya lu sebenarnya mengusahakan diri lu jadi spesialis aja. Jadi satu hal aja gitu. Menurut lu gimana? Nah gue tuh kalau ngeliatnya kayak gini. Lo gimana caranya jadi spesialis tanpa lo jadi generalis dulu? Benar, dari basicnya dulu gitu ya maksudnya ya. Karena kan sebenarnya anak muda, lu punya waktu, lu punya tenaga, lu bisa ambil resiko, lu justru harus coba banyak hal. Jadi lu sebenarnya harusnya jadi generalis dulu. Awalnya nih. Mulainya, iya. Karena gue udah pernah jualan nugget, gue udah pernah jadi tour guide, gue udah pernah trading saham, gue udah pernah jadi pebisnis. Akhirnya gue tahu nih, gue udah pernah jadi influencer. Akhirnya gue tahu, oh ini cocok buat gue, ini gak cocok buat gue. I see. Setelah gue nemu apa yang cocok buat gue, barulah gue dalamin di situ. Oh ternyata gue suka jualan ya. Gue belajar deh jualan. Iya. Kayak gitu. Mungkin yang terjadi sama Gen Z adalah mereka hanya melihat apa yang mereka lihat. Dan mereka lihat adalah langsung spesialis. Betul. Generalisnya gitu kan. Karena Gen Z tuh terlalu sering membandingkan punggung mereka sama panggung orang lain. Nah punggung mereka. Iya kan behind the scene. Sama panggung orang lain. Gokil. Kalau Instagram panggung orang lain bro. Benar. Gak mungkin lo post, aduh anak gue kecepirin. Iya benar. Tapi itu pasti yang Gen Z. Kalau pas malam dia punggung mereka sama pinggang orang lain gitu. Udah disenop soalnya. Bener. Pagi mikirin panggung, malam ngeliatin pinggang ya gimana mau investasi kalau kayak gitu. Dua-duanya realita sih menurut gue. Dua-duanya realita kan. Lu pernah gak di titik lu gak punya duit atau titik tersusah lowest point of your life? Lu gimana Fit? Secara finansial ya. Secara finansial. Secara finansial. Di umur 15 itulah mungkin pas lu mencoba untuk tour guide ya. Sebelum itu. Sebelum gue tour guide bahkan ya. Duit gue cuma 100.000 bro. Itu hasil gue nabung uang jajan. Ini umur? 15, 16. Oke. Jadi gue dulu dapat uang jajan tuh sehari 5.000. Gue tabung, gue kumpulin. Kok kalau 5.000 tahun berapa itu Fit? 2016. Oke, 5.000 sehari. 5.000 sehari. Di luar ekstrim sih, lumayan ekstrim. Di luar bensin. Gue kan naik motor 10.000 seminggu ya kan. Terus gue mikir kok teman-teman gue bisa ke mall makan bakmi GM, gue cuma dapat kuahnya doang bro. Saking gak punya duit ya gue minum kuahnya doang tuh. Wah gue kesel kan, gue harus ngapain ya? Gue cari-cari. Oh ternyata temen gue doyan snacks, maksudnya suka makan snacks. Gue jual aja snack. Nugget. Cemilan gitu. Nah dulu tuh gue bener saking susahnya sampai temen gue ada yang uang jajan sehari 50.000. 10 kali lipat 10 kali lipatnya gue. Oh dia makan bakmi GM nikmat banget depan gue gitu kan. Gue mau minta gak enak. Terus dia ngeliat gue, ini lu minumnya kuah gue. Anjir. Ada sesusah itu bro. Ada empatinya tapi empatinya kurang ini juga ya. Jadi, nah sekarang kayaan lu apa dia Fit? Jauh lah. Kurang ajar. Terus. Ya jadi saking susahnya tuh sampai motor gue kalau lagi lampu merah hujan mogok bro. Ya itu susah sih. Iya sih, bisa dibilang ya. Wah pokoknya gue udah ngelewatin banyak masa-masa sulit lah. Berapa lama itu fase goceng per hari sebelum dari goceng ke nugget tuh berapa lama tuh? Setahun. Wah lumayan ya. Lumayan lama. Setahun. Itu apakah itu jadi faktor utama motivasi lu untuk berubah jadi lebih baik gitu? Oh iya bro. Atau masih banyak faktor lain? Sebenarnya faktor utamanya adalah gue capek lah gak punya duit. Oke. Jadi biasa orang tuh bisa berubah kalau lu tuh udah capek sama hidup lo gitu kan. Iya. Gue tuh udah capek. Terus gue ngeliat juga kasihan nyokap gue jualan. Kan dulu nyokap gue tuh jualan nasi kuning, jualan risoles gitu-gitu bro. Jadi gue kasihan ya gue akhirnya aduh sebagai anak laki gak tega lah.
Jadi gue berusaha meringankan beban nyokap gue juga gitu. Ya makan kuah sendiri tuh udah pukulan yang cukup kuat sih untuk berubah sebenarnya. Bener sih. Lu juga mikir kiri Fuyung Hai gitu kan. Iya, kanan Ifumi nih. Iya, depan bakmi jamur gitu. Bakmi jamur. Kenapa gue cuma kuah doang nih? Itu menarik untuk lu bilang tadi manusia tuh bakal berubah kalau misalkan udah capek sama hidupnya. Iya. Menurut lu yang terjadi adalah kedepannya tuh dia bakal nothing tulus atau malah jadi hard worker menurut lu? Iya, sebenarnya nothing tulus tuh buat gue keren. Karena lo kalau di bawah, lu gak bisa kemana-mana lain selain lo ke atas. Karena ya udah paling bawah udah gak ada yang lulus lagi kan. Iya, jadi orang-orang yang justru berpikir bahwa hidup ini nothing tulus, gue harus ambil resiko. Nah biasanya cerita-cerita kayak gitu yang bikin orang tuh dari gak punya apa sampai sukses gila. Iya. Benar. Kalau lu gimana Za? Lowest point of your life? Ya. Nah, gue mungkin gak mau menjual cerita susah-susah yang berjuang-berjuang banget ya. Karena ya gue juga jadinya MLM. Iya itu top leader sama saya. Jadi kayak gue mungkin gak sampai, tapi umur gue mungkin kayak kuliah. Ini kayaknya selisih gue DO. Jadi kan gue sempat di DO dari kampus terus kuliah lagi. Nah di selisih ini itu kayak gue mencoba-coba. Jadi kerjaan gue videographer tapi gak menentu. Tapi gue minta duit jajan tuh udah malu. Nah di situ. Jadi sebenarnya duit ada nih. Di rumah mah makanan ada, AC kamar ada. Tapi kayak kalau gue mau keluar kayak untuk kayak minta duit dong buat jajan, itu udah gak enak. Lu sebagai, lu masih milenial kan Za hitungannya? Masih milenial. Menurut di milenial tuh banyak yang sandwich generation. Betul. Teman-teman lu juga banyak. Teman-teman gue juga banyak. Nah tapi mungkin beberapa Gen Z itu masih ada yang sandwich generation juga kali ya. Iya. Ada semacam tanggung jawab dia untuk menghidupi orang tuanya. Mungkin lu relate ya. Gue sandwich generation juga soalnya. Fit ya. Karena dulunya kekurangan. Benar. Dan jadi lu butuh ngebantu orang tua lu gitu kan. Terus ya nanti di bawah juga harus lu bantu. Entah lu punya keturunan segala macam. Benar. Sepenting apa berarti menurut lu investasi untuk orang-orang yang masih dalam keadaan seperti itu? Kalau sandwich generation ya. Atau ya sebelum investasi emang ya udah hard work dulu deh. Cari duit yang banyak sesuai apa yang lu kira lu bisa dulu. Baru nanti belakangan investasi. Menurut lu gimana? Jujur hard work dan investasi itu dua kata yang gak seharusnya lo pisahin. Jadi hard work itu bare minimum. Oh itu mah harus gitu. Harus. Iya sih. Jadi kan ada suka perdebatan Gen Z. Oh gue mending kerja cerdas daripada kerja keras gitu. Nah, lu harus dua-duanya sebenarnya gitu. Lu keras juga, cerdas juga gitu ya. Cerdas juga. Jadi itu bare minimum. Tapi kalaupun lo sandwich generation, jangan anggap itu sebagai beban. Anggap itu sebagai kesempatan lo tuh lagi bantu orang. Berarti perspektif lagi ya. Ladang pahala bro. Benar. Memang sih bener sih. Biar orang tua lo anggap beban jangan kayak gitu. Iya mindset berarti kan. Lu jangan lihat itu sebagai beban tapi gimana caranya lu tetap bisa ngidupin mereka. Justru kalau lu gitu emang orang baik, niat lu baik, rezeki tuh selalu ada bro. Gak mungkin gak ada. Ibaratkan ya rezeki dititipin lewat lo lah. Oke. Selain tadi kita udah sepakat ya kalau kerja keras tuh bukan pilihan tapi keharusan. Iya betul. Selain itu lu ada saran gak untuk Gen Z dalam bekerja tuh seperti apa? Cara Gen Z untuk bekerja itu adalah ya mungkin ya dari tadi udah kita bahas ya untuk kayak jangan terlalu sering berganti-ganti kapal ibaratnya kayak lo habis ngeband tahun depan lo ngapain dan yang tadi itu bagus juga tuh yang kata David kayak ya passion mah nanti kalau lo udah settle baru lo mikirin passion dah. Itu kayaknya kesalahannya si milenial malah nyari passionnya dulu gitu. Pengen buat hidup dari passion kayaknya. Jadi kayak saran gue kayaknya itu aja kalau kepada Gen Z. Oke, kalau lo gimana Fit? Gimana menurut lo? Kalau gue ngelihatnya Gen Z itu jangan terlalu mood swing lah. Jadi mental health penting, tapi jangan terlalu jadiin itu alasan lo males. Dan jangan lo manifest juga ya. Jadi etos kerja lo harus dibenerin dulu. Terus lo hidup harus sederhana dulu ya. Sisa penghasilan lo tabung, lo investasi ya di tempat-tempat yang tadi kita udah obrol dari tadi. Nanti ketika lo udah di level yang cukup nih, misalnya lo udah di level yang lo mampu untuk beli ini itu, baru lo boleh deh nikmatin. Jadi jangan nikmatin di depan, nikmatinnya belakangan. I see. Gitu. Di ujung ya, di ending. Ya manisnya di akhir gitu ya. Manisnya di akhir. Menarik. Gitu sih. Berarti gua simpulkan kalau lu kerja tuh udah pasti kerja keras. Wajib. Harus tuh bare minimum itu bukan pilihan ya. Bukan pilihan. Dan memang di zaman sekarang kayaknya kerja juga nggak bisa satu ini ya, nggak bisa satu field doang atau ya kalau lu udah spesialis boleh, tapi ya setelah lu spesialis pun lu profesional bidang itu pasti ada beberapa hal yang lu investasi di mana untuk menjaga keuangan lu sendiri gitu kan. Betul.
Dan kalau untuk Gen Z ya udah pasti jangan idealis untuk jadi spesialis dulu. Bener. Kalau lu bisa bagus, kalau misalkan enggak ya jangan dipaksain. Generalis gitu kan. Dulu kayak tadi. Generalis dulu aja. Bener. Pelajarin basic-basicnya dulu aja gitu ya. Dan jangan lupa nih buat lo semua, lo pakai Octomobile buat investasi tuh kayak Ozat. Yoi, Octomobile.